bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya langsung saja membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah seringkali membaca firman Tuhan ini, ayat ini seringkali dipakai sebagai bahan renungan dalam ibadah-ibadah di gereja. Tetapi pada saat ini saya tergerak untuk menyampaikan ayat ini, yaitu bahwa di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita, Tuhan itu punya rencana dalam setiap peristiwa. Nah, Alkitab itu banyak memberikan contoh-contoh yang kita bisa melihat, yang kita bisa jadikan sebagai patokan di dalam kehidupan kita, karena Alkitab itu adalah firman Allah. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kita bisa lihat, misalnya yaitu seperti ketika bangsa Israel itu mereka diperbudak di tanah Mesir selama 400 tahun. Itu dibalik itu semua ada rencana Tuhan. Bahkan beberapa ratus tahun sebelumnya Tuhan rupanya sudah berfirman terlebih dahulu kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13, dalam ayat ini dikatakan, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah, saudara, tahun-tahun bahkan ratusan tahun sebelumnya Tuhan sudah berfirman tentang keberadaan bangsa Israel. Apakah Allah tanpa tujuan? Tidak. Tetapi Tuhan mempunyai tujuan buat bangsa Israel, supaya Tuhan bisa menyatakan mujizatnya kepada orang Israel, supaya dunia tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang berkuasa adalah Allah yang kita sembah. Nah, itu terjadi dialami oleh bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberangi laut Teberau seperti menyeberang di tanah kering. Bahkan ketika ada di Mesir sekalipun, itu terjadi suatu peristiwa yang dahsyat. Orang Mesir mengalami atau tertimpa oleh tulah-tulah yang ditimpakan oleh Tuhan, tetapi orang Israel yang berdiam di tanah Gosen, mereka tidak alami itu. Nah, saudara, ketika suatu peristiwa terjadi, itu Tuhan pasti punya rencana. Contoh lain, masa yang tidak mengenakan juga pernah terjadi kepada orang Israel, yaitu ketika mereka selama 70 tahun mereka dibuang ke Babel akibat kesalahan mereka, yaitu apa? Mereka telah melalaikan tahun-tahun Sabat. Ada suatu peraturan dalam kitab Imamat, yaitu ketika bangsa Israel itu mereka tiba di tanah Kanaan, aturan yang diberikan oleh Tuhan yaitu selama 6 tahun mereka boleh menaburi ladang mereka, mengolah ladang mereka untuk memperoleh hasilnya. Tapi pada tahun ke-7 itu harus ada tahun Sabat. Tahun Sabat berarti tahun perhentian. Ladang itu tidak boleh dikelola, dibiarkan tumbuh dengan sendirinya supaya tidak terjadi ketandusan. Lantas
Bagaimana mereka bisa makan di tahun ke-7? Rupanya pada tahun ke-6 Tuhan memerintahkan berkatnya 3 kali lipat. Yaitu untuk apa? Untuk dimakan di tahun ke-6 itu sendiri, untuk dimakan di tahun ke-7 ketika mereka tidak menaburi ladang mereka, dan juga untuk dimakan pada tahun ke-8 ketika mereka mulai menabur. Jadi berkat yang Tuhan sediakan di tahun ke-6 itu cukup sampai 3 tahun. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi bangsa Israel lalai. Mereka melalaikan tahun-tahun Sabat. Tahun Sabat mereka masih merantingi kebun anggur mereka, mengelola kebun anggur mereka. Apa yang terjadi? Akibat lalainya mereka melakukan perintah Tuhan. Tuhan membuang mereka ke Babel selama 70 tahun. Ketika mereka dibuang, apakah Tuhan gak punya rencana? Tidak, saudara. Tuhan punya rencana dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Rupanya di Babel, ketika mereka ada di Babel, ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan mereka mempunyai iman yang luar biasa, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Bahkan Tuhan menyatakan penglihatan melalui mereka. Mereka itu adalah tokoh-tokoh iman. Ternyata justru di dalam masa kesesakan itu, dalam pembuangan itu, ditemukan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan mereka rela mati. Saudara ingat yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika ada ancaman, yaitu kalau mereka nggak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, maka hukuman menanti, yaitu mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak mau menyembah, dan mereka berkata, apa gunanya saya menjawab Tuanku Nebukadnezar, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, Dia pasti melepaskan kami. Tetapi kalaupun tidak, ketahuilah Tuanku bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Dan ini adalah iman yang luar biasa. Iman yang mungkin dengan bahasa yang sederhana dikatakan, yaitu bahwa ketika seandainya doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan sekalipun, mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara, ini adalah iman yang sejati, iman yang tanpa pamrih. Jadi kekristenan sejati itu kita nggak harus selalu kalau ada mujizat baru saya percaya. Tetapi seandainya pun Tuhan tidak mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kita juga percaya kepada janji Tuhan itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Satu peristiwa lagi yang ini menurut saya ini adalah suatu peristiwa yang cukup unik. Ada satu masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang disebut dengan zaman intertestamental. Itu adalah masa gelap, masa sunyi, adalah suatu masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang kurang lebih selama 400 tahun. Itu kenapa dikatakan sunyi? Karena Tuhan tidak berfirman melalui perantaraan nabi-nabinya. Tuhan tidak berfirman melalui perantaraan hamba-hambanya. Jadi apa yang menjadi pegangan dalam hidup mereka? Kitab Taurat. Salinan-salinan kitab Taurat, bahkan yang sudah disalin di dalam bahasa Yunani atau disebut Septuaginta, itu menjadi patokan bagi mereka. Bayangkan 400 tahun, saudara, Tuhan tidak berfirman melalui perantaraan nabi-nabinya. Tetapi apakah di balik yang Allah sepertinya diam itu tidak terjadi apa-apa atau Allah tidak bekerja? Tapi kita tetap percaya kepada firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja. Sebagai bukti, yaitu di balik masa diamnya Allah, ternyata pada masa setelah itu keselamatan yang luar biasa terjadi, yaitu
balik diamnya Allah yang sepertinya tidak menjawab doa umat-umatnya. Allah turun dari surga untuk menjadi manusia, yaitu apa? Lewat Yesus Kristus yang menyediakan keselamatan bagi kita semua, yang menyediakan keselamatan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita hubungkan dengan masa-masa sekarang ini, dihubungkan dengan apa yang terjadi pada saat ini, ya, kita mengalami sesuatu hal di mana kita juga sampai saat ini kebanyakan di antara gereja-gereja, bahkan bukan hanya gereja, masjid dan tempat-tempat ibadah yang lainnya, mereka tidak bisa melakukan ibadah di tempat ibadah mereka. Saudara, sebenarnya sebuah perkara yang mudah kalau Tuhan mau mencabut atau membinasakan virus corona itu dalam waktu yang singkat. Itu adalah perkara yang mudah. Itu adalah perkara yang tidak sulit. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi sampai saat ini, berarti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan bagi kita semua, terutama bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia, dan kita percaya Allah terus bekerja, Allah tidak berdiam diri. Berapa banyak, berapa juta umat orang yang percaya, yang berdoa kepada Tuhan supaya virus ini segera dilepaskan. Wabah virus corona ini tidak menjangkit kepada manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada waktu Tuhan. Kita percaya saja bahwa waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menolong, merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, saat-saat ini banyak orang yang takut terinfeksi virus corona, merasa takut, bahkan kepanikan yang berlebihan. Mereka takut mati dan lain sebagainya. Apa yang terjadi saat ini itu belum seberapa. Ada suatu masa di mana akan terjadi bahwa orang itu mau mati, pengen mati tapi nggak bisa. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membacakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripadanya. Perhatikan di ayat yang terakhir ini dikatakan, yaitu tetapi. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripadanya. Ini ketika sangkakala kelima itu ditiup, ada suatu masa yang sangat sukar. Kalau saat ini orang takut mati, tetapi kalau pada waktu itu terjadi, orang bukan takut mati, orang ingin mati. Karena apa?
penderitaan di dunia itu jauh lebih siksa daripada kematian. Kalau bisa mati, tetapi manusia nggak bisa mati. Bukankah ini sesuatu yang sangat menyiksa, sangat menyakitkan? Tetapi ada suatu pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Itu terjadi kepada siapa? Firman Tuhan mengatakan, ayat yang keempat bagian akhir, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Siapa yang mengalami siksaan itu? Yaitu mereka yang tidak memakai meterai Allah di dalam dahinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, apakah di dalam kehidupan kita ada meterai? Firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 13, ketika kamu menjadi percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Galatia pasal 6 ayat yang ke-17, Paulus berkata, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara, bagi kita orang yang mengasihi Tuhan, bagi kita orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bagi kita orang yang mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita ada tanda-tanda milik Kristus. Saudara, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Kita kembali di dalam pembacaan ayat yaitu Roma 8 ayat 28 tadi. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, Allah mau mendatangkan kebaikan, yaitu bagi siapa? Bagi kita yang mau mengasihi Allah. Apakah kita semua pada saat ini sudah mengasihi Allah? Hanya diri kita yang tahu. Di dunia luar ada banyak orang yang hidup di dalam dosa, dalam pesta pora, dalam kemabukan, dalam perzinahan. Apakah kebaikan Allah itu berlaku untuk mereka? Mungkin secara umum ya, tetapi secara khusus itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari melihat akhir-akhir ini yang terjadi. Bahkan kita melihat mungkin ada sesuatu yang seolah-olah seperti bahaya akan menerpa kita. Tapi kita percaya akan perlindungan Tuhan, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Mari kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hidup semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tinggalkan segala dosa-dosa yang mungkin selama ini masih kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap terus berdoa, kita terus baca firman Allah, kita tetap terus lakukan kehendak Allah. Maka kebaikan-kebaikan Allah itu pasti dan pasti akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.